Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week 17 belum selesai ya, karena masih di open, masih dibuka sama Fantasy Premier League, karena memang ada isu kendala dari pertandingan Bournemouth melawan Luton, yang dimana terjadi insiden yang cukup agak mengerikan ya dari Tom Lockyer, yang dimana dia kolaps seperti Eriksen yang kita tahu di Piala Eropa waktu lalu. Dan kabarnya udah stabil dan berhasil diselamatkan oleh tim medis, dan statusnya memang udah dikonfirmasi bahwa Tom Lockyer ini terkena serangan jantung ya di pertandingan kemarin. Jadi tentunya kita harap back stronger ya untuk Tom Lockyer. Semoga kita harap baik-baik aja untuk kondisi kesehatannya Tom Lockyer. Dan karena itu pertandingan Bournemouth dan pertandingan Luton belum selesai ya, jadi di menit-menit 60-an, dan di situ Solanke mencetak gol. Dan poin Solanke kabarnya isu terakhir akan dihapus ya, karena akan main lagi kabarnya untuk di tengah minggu ini, mungkin kemungkinan besar, tapi belum dikonfirmasi secara langsung oleh FPL pas video ini gue buat. Jadi tinggal kita tunggu aja apakah pertandingan ini akan dilanjutkan dari 0-0 lagi, dari menit 0, dan itu artinya poin Solanke wipe out. Dan tentunya kita tinggal lihat aja untuk update-update terakhir nanti di Twitter ya, tentunya di Twitter gue di @tegarirsyad, mungkin akan gue update di situ. Dan ya, untuk itu langsung aja kita akan masuk ke videonya untuk di game week ke-18 untuk di video kali ini. Untuk itu langsung aja, let's go. Dan ya, langsung aja untuk game week 18 ini gue akan bawakan seperti biasa segmen-segmennya, dari tim review singkat, tim selection, dan juga captain picks tentunya untuk di game week 18. Dan juga untuk informasi bahwa game week 18 ini deadline-nya agak-agak nggak biasa ya, karena deadline-nya akan dilaksanakan pada hari Jumat pagi ya. Artinya malam Jumat, di situ jam 3 jam 2 pagi. Di situ ada deadline untuk game week 18. Jadi tentunya jangan kelewatan untuk teman-teman semua untuk segera langsung aja diracik timnya di game week 18 ini. Dan ya, langsung aja kita masuk untuk ke tim review singkat Rainbow FC game week 18. Game week 17, let's go. Oke, untuk tim gue di sini gue mendapatkan 43 poin ya, yang dimana gue mendapatkan 47 poin, tapi karena gue minus 4 kemarin, jadi gue hanya mendapatkan 43 poin. Yang dimana sebenarnya minus 4 yang gue lakukan ini cukup berhasil ya, karena gue kemarin memasukkan Watkins dan juga Palmer ya, dimana Palmer mencetak 14 poin dan Watkins mencetak 9 poin. Yang dimana pemain yang gue keluarin kemarin adalah Doku dan juga Haaland, dimana Doku gak main dan juga Haaland gak main, dan itu artinya poin yang gue dapet ini poin yang memang cukup lumayan menyelamatkan gue lah dari overall rank gue yang cukup akan jatuh banget gitu kalau misalkan gue nggak melakukan minus 4 ini. Yang dimana Palmer cukup berhasil dengan 14 poin, 1 gol 1 asisnya dia, dan juga ada Watkins yang dimana berhasil mencetak 1 gol ya dengan 9 poinnya dia, cukup mantap. Dan berarti itu artinya berhasil men-outscore juga untuk striker lain ya, yang dimana kemarin Solanke 9 poin sama jadi tentunya, dan ada Alvarez yang 2 poin di sini juga berhasil di-outscore oleh Watkins. Dan juga ada Son, sayang banget di sini hanya 2 poin aja, yang dimana juga cukup banyak ya teman-teman menggunakan kapten Son kemarin, yang dimana hanya mampu mencetak 2 poin aja, yang dimana sebenarnya Spurs menang 2-0, tapi sayangnya Son nggak berkontribusi terhadap gol dan assist ya, dan dimana dia kembali bermain sebagai sayap kiri, yang dimana diplot untuk bisa melayani Richarlison di depan, yang dimana Richarlison sebagai center forward ya, dan juga di sebelah kanan ada Kulusevski, yang dimana Kulusevski mencetak 1 gol dan 1 assist ya, dan Richarlison 1 gol. Dan Bale 2 poin di sini masih open ya, masih oranye warnanya, jadi belum di lock, masih live poin di sini. Dan juga ada Dalot 3 poin, yang dimana sayang banget dia nih kartu merah, dimana sebelumnya dia udah 7 poin sebenarnya kemarin, tapi memang di menit-menit akhir dia nggak ngerti gue kenapa marah-marah ya, dan alhasil harus diganjar dengan kartu merah ya oleh wasit pertandingan MU lawan Liverpool kemarin. Dan Areola gue 0 poin gak main, lalu ada Baldock 0 poin. Dan langsung aja kita masuk ke tim selection game week 18, let's go. Yang dimana tim selection gue di sini, gue udah melakukan transfer kemarin ya, dan di sini ada info terbaru nih, baru lihat gue game week 17 will remain open. Oke, setelah pertandingan hari Minggu berakhir, informasi lebih lanjut akan menyusul pada waktunya. Dan infonya yang memang katanya entah apakah akan dijadwal ulang untuk pertandingan Bournemouth melawan Luton atau akan dilaksanakan di tengah minggu ini. Jadi tinggal kita tunggu aja update-nya di Twitternya FPL tentunya. Dan untuk top transfer ada Watkins dan Solanke kemarinnya tentu aja, dan juga ada Palmer, 3 nama yang memang cukup hangat kemarin untuk bisa ditransferin. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke pick tim, yang dimana kemarin gua udah transfer in Denburn ya, dimana Denburn gua transfer in, gua gantikan dari Baldock, yang dimana Baldock udah mulai nggak dimainin, jadi gua udah saatnya untuk mengganti salah satu back gua untuk bisa bermain ya, karena cukup bahaya ternyata gua menggunakan back murah yang tidak main, dan untuk itu Denburn gua masukin. Dan selanjutnya ada Taylor di sini artinya masuk ya, dimana Dalot nggak bisa main karena suspend karena kartu merah kemarin, sayang banget. Dan juga tersisa Bell ya di back gua di sini. Dan
Dan berikut kurang lebih untuk susunan pemain gue. Dari kiper ada Areola, dari back gue ada Taylor, Trippier dan juga Burn. Lalu di lini tengah gue ada Son, Salah, Saka, Gordon dan Palmer, dan di depan gue ada Archer dan Watkins. Dan rencana gue nanti di game week 19 akan gue early transfer lagi untuk bisa mengeluarkan Alvarez dan gue ganti ke Haaland lagi, karena gue menghindari banget ya untuk Alvarez yang harganya turun gitu loh, dan Haaland bisa masuk ya. Dan semoga aja bisa ya, karena untuk budget gue di sini gue pas banget gitu loh untuk 0 ya. Ya masih bisa. Dan ini rencana gue di game week 19 dan di game week 20 mungkin kalau emang nggak ada double game week City gue akan roll transfer, dan di game week 21 nya rencana gue akan double transfer lagi Salah dan Son yang nggak main ya di game week 21 karena memang dia akan membela negaranya untuk bisa bermain di Asian Cup dan juga Africa Cup. Dan Salah, Son ini rencananya akan gue ganti ke De Bruyne dan juga Foden atau mungkin Bowen ya, Foden atau Bowen kalau emang dapat budgetnya. Iya dapat budgetnya. Dan ini rencananya untuk di game week 21, dan di game week 22 mungkin akan gue udah mulai pertimbangkan untuk bisa membenahi lini belakang gue dan juga kiper gue. Dimana kiper ini gue cukup agak suram, dan rencananya gue Strakosa memang akan gue ganti ke Turner lagi yang udah bisa mulai main lagi ya. Jadi gue punya at least punya dua kiper lah yang bisa main, karena untuk situasi kayak sekarang Areola gue kalau emang nggak main berarti artinya 0 poin kiper gue. Dan di sini Turner gue rencananya akan gue masukin di game week 22, dan di game week 23 mungkin udah mulai gue consider lagi untuk bisa kembali save transfer atau mungkin bisa mencicil lah pemain-pemain yang bisa gue masukin lagi Salah ya. Dimana artinya Foden rencananya gue ganti Salah lagi nanti di game week 25, karena di game week 25 harusnya sih udah bisa main lagi ya Salah ya. Dan gue pengen sih ada Salah dan ada De Bruyne kalau emang De Bruyne udah oke gitu mainnya. Jadi gue punya premium De Bruyne dan Salah tentunya, dan mungkin itu pertimbangannya. Tapi gue nggak tahu apakah ke depan ternyata Son lebih gacor, mungkin Son balik lagi gue ganti ke De Bruyne. Jadi ya berikut kurang lebih untuk rencana transfer gue sampai game week 25 ya kurang lebih ya. Dan back mungkin gue akan mengeluarkan Dalot dan gue ganti back yang emang cukup template kayak Saliba mungkin kalau emang dananya cukup ya. Dan atau mungkin kalau enggak gue mau ngincer back dari Everton, yang dimana Everton cukup mantap sebenarnya kalau bisa kita lihat backnya di sini, yang dimana dari 4 game week terakhir Everton menang beruntun dan clean sheet beruntun. Gile, ini salah satu raihan positif semenjak dia memang divonis oleh FA untuk minus 10 poin nanti di akhir musim. Jadi benar-benar dia harus keluar ya dari zona degradasi. Dan kalau misalkan kita lihat dari tabelnya di sini, Everton peringkat 16 dengan poin 16 poin, dia akan dikurangi poinnya 10 poin ya. 10 poin artinya dia ada di angka 6 poin, dan di angka 6 poin ini artinya dia masih di bawah banget di 20 ya. Bahkan Sheffield United aja 8 poin. Jadi benar-benar Everton ini lagi berjuang banget untuk bisa keluar dari zona degradasi dan mengeluarkan seluruh kemampuannya di 4 game week terakhir yang membuahkan hasil di 4 kemenangan beruntun dan sekaligus total 4 clean sheet beruntun. Ini salah satu raihan yang cakep banget dari Everton. Dan besok Everton akan melawan Spurs, dan apakah mampu untuk bisa mempertahankan tren positifnya tinggal kita tunggu aja tentunya. Dan gue cukup optimis sebenarnya melihat Spurs dengan Everton ini, pertandingan yang bisa gue bilang bakal seru banget nih. Dan gue mungkin kemungkinan besar akan memplot Son sebagai kapten di game week kali ini. Gue cukup senang ngelihat Spurs nih melawan tim-tim besar, karena gue bisa ngelihat ya kalau Spurs melawan tim-tim yang cukup parkir bis akan cukup kesulitan. Tapi ketika melawan tim-tim yang memang cukup bermain terbuka seperti Everton yang lagi gaspol ya, cukup main menyerang, gue rasa Son bisa kembali menggacor ya di game week besok. Jadi gue kayaknya akan cukup kuat ya untuk tendensi gue untuk bisa mengaplikasikan Son di game week 18 kali ini, kemungkinan besar. Dan ya untuk game week 18 kurang lebih seperti ini ya tim gue sementara ini tanpa minus. Dan mungkin gue bisa jadi akan minus lagi kalau gue ngelihat price change-nya Alvarez gue ini udah mulai genting ya, karena di sini udah minus 14% dan progress hour-nya juga 0,7%. Jadi ya kurang lebih hari Kamis atau hari Jumat akan turun dia ke 6,8, dan itu artinya gua nggak bisa masukin Haaland kalau emang ternyata Alvarez gue turun. Jadi ya gue mau maksimalin budget lah untuk di beberapa game terakhir ini agar gue bisa mempertahankan form dari pemain-pemain gue gitu untuk bisa masuk ya. Dan ditambah lagi gue mau masukin kiper juga gitu nanti di game week 22. Jadi gue harus concern banget nih untuk soal budget ya. Dan berikut kurang lebih untuk tim gue, dimana untuk progresnya cukup oke. Di Watkins akan naik kabarnya, dan juga Son udah naik ya. Iya, Son udah naik ke 9,8. Gue beli kemana 9,6, jadi gue udah surplus 2 poin 0,2. Dan juga di sini ada Watkins kabarnya juga malam ini akan naik harganya ke 8,7.
dan juga Gordon kira-kira 3 hari lagi akan naik juga ke 6,3 maybe karena trennya juga positif, ditambah dia untuk progresnya 1% lagi cukup tinggi. Dan ya berikut kurang lebih untuk tim selection gue. Dan untuk captain picks langsung aja di sini gue ngelihat dari sebulan terakhir ya, seperti biasa dari November sampai tanggal hari ini untuk XG tertinggi masih Chelsea. Yang dimana coba deh kalau misalnya kita kurangin dari sebulan terakhir aja, ada Arsenal ya XG tertinggi ya, dan selanjutnya ada Man City, ada Chelsea, ada Newcastle dan Bournemouth, dan Everton di posisi ke-6 lah untuk urusan XG terbaik, dan dia udah mencetak 11 gol sejauh ini dan kebobolannya 5 gol. Jadi salah satu raihan positif dari Everton untuk bisa keluar dari zona degradasi cukup menarik, cukup patut diacungi jempol untuk performa dia di 4 game terakhir. Gue cukup amazing lihat Everton, mantep banget. Dan juga di situ menariknya ada Pickford yang kita lihat sebenarnya di awal musim cukup agak-agak suram, tapi sekarang dia cukup oke untuk bisa menjadi kiper dengan clean sheet terbanyak ya di musim ini, mantep banget. Dan balik lagi untuk captain picks ya, dimana untuk captain picks gue lihat dulu fixturnya, dimana fixtur yang menarik di sini untuk di game week 18 antara lain tadi seperti gue bilang ada Everton ya melawan Spurs, dan juga Newcastle yang melawan Luton. Newcastle mungkin di situ ada Trippier, Gordon bisa menjadi potensi yang bagus banget. Dan juga selanjutnya ada Aston Villa lawan Sheffield United, yang dimana Watkins mungkin bisa menjadi potensi yang bagus juga. Dan selanjutnya ada Fulham Burnley maybe, tapi Fulham memang kehilangan strikernya Raul Jimenez yang terkena kartu merah di pertandingan kemarin. Dan juga ada West Ham melawan MU, yang dimana MU kemarin berhasil menahan imbang Liverpool dengan skor 0-0. Dan juga ada West Ham yang menang ya kemarin ya, mantap banget. Dan untuk itu langsung aja kita lihat untuk data XG-nya untuk Newcastle dan Luton ya. Gue pengen lihat untuk Newcastle dan Luton di sini XG tertinggi. Kita bisa lihat Newcastle United di posisi keempat, dan expected goal terendah ada Luton ya. Jadi ini potensi paling bagus ada di Newcastle untuk di fixture kali ini dari segi data yang ada, dimana artinya untuk XG tertinggi dari pemain Newcastle terbaik ya, bisa gue lihat di sini XG-nya yang paling tinggi ada Callum Wilson dengan 7 gol dan 1 assist dari 16 pertandingan terakhir. Dan kalau misalkan bisa gue lihat dari data bulan November aja sampai hari ini, ada Almiron, menarik banget ya, Almiron dengan posisi XG terbaik. Lalu selanjutnya diikuti oleh Anthony Gordon, dan total raihan gol paling banyak ada Anthony Gordon dengan 3 gol dan 2 assist. Artinya dia mampu melampaui expected golnya si Gordon, tapi untuk Almiron belum ya. Jadi untuk itu pilihan kapten terbaik dari gua ada Anthony Gordon di game week kali ini sebenarnya. Dan selanjutnya pilihan kapten kedua gua ada Aston Villa, dimana Aston Villa menempati posisi sebenarnya cukup di tengah-tengah untuk expected goal ya, ada di posisi ke-9, dan lawannya Sheffield United ada di posisi 3 terbawah. Jadi salah satu pilihan kapten yang cukup oke juga dari data tim yang ada, dimana untuk XG tertinggi dari Aston Villa tentunya tidak lain dan tidak bukan ya, harusnya si Watkins ya. Iya, Oli Watkins di posisi keempat di bawah Jackson, Haaland dan Solanke dengan total raihan 4 gol dan 1 assist dari 7 pertandingan terakhir, ditambah dia udah mengumpulkan XG 3,99, dan itu artinya dia pas sama gitu dengan expected goalnya. Jadi Oli Watkins menjadi pilihan kapten terbaik kedua dari gua untuk di game week ke-18 kali ini setelah Gordon tadi. Dan di pilihan kapten ketiga gua cukup oke nih ngelihat pertandingan Spurs melawan Everton, yang dimana Everton ya expected kebobolannya ada di 4 teratas ya. Jadi cukup oke, cukup solid sebenarnya pertahanannya, ditambah dia clean sheet 4 pertandingan terakhir. Jadi artinya Everton itu cukup kuat pertahanannya. Dan untuk XG-nya Tottenham itu ada di posisi 8, jadi nggak cukup oke, dan dia udah mencetak 12 gol dan 10 assist. Untuk raihan golnya sih cukup tinggi ya, 12 gol ya. Dan bertemu dengan Everton yang cukup kuat pertahanannya. Dan untuk dari data statistik artinya gue nggak bisa berarti ngaptenin Son ya dari data yang ada ya. Tapi kalau misalkan melihat dari test yang ada, gue sebenarnya cukup optimis ya melihat Spurs nih kalau bertemu tim-tim yang cukup pressing dan cukup bermain menyerang, potensi lebih besar gitu untuk bisa mencetak gol gitu dari pertandingan ini. Dan mungkin prediksi gue Everton Spurs akan menjadi pertandingan yang cukup banyak gol ya, 3-2 mungkin, atau 3 sama, atau 4-3. Dan untuk itu Son gue cukup kuat tendensinya. Tapi kalau melihat data memang Son nggak ada ya untuk bisa menjadi kapten di game week ini gitu. Jadi clear mungkin dari data gue nggak bisa masukin dia untuk pilihan kapten terbaik ya untuk di game week kali ini. Dan selanjutnya kita lihat lagi di game week kali ini ada pertandingan antara XG terendah ada Fulham di sini
XG terendah, dimana Fulham nanti akan menghadapi Burnley, dimana Burnley nggak bisa kita targetin karena nggak ada nama-nama yang cukup oke untuk bisa menjadi potensi goal scorer yang baik di kubu Burnley. Dan selanjutnya expected goal terendah lagi di sini ada Tottenham. Menarik nih kan, seperti gue bilang tadi ya, Tottenham dan Everton akan menjadi pertandingan yang akan seru banget dan akan jadi pertandingan yang banyak gol harusnya untuk dari prediksi dari data yang ada di sini. Dan selanjutnya ada Manchester United yang akan melawan West Ham, di mana Manchester United menjadi tim dengan expected goal terendah juga ya, 5 terendah ya. Akan melawan West Ham, di mana West Ham sendiri dari data XG yang ada untuk XG player ada Jarrod Bowen maybe dari 6 pertandingan terakhir mencetak 4 gol dan 0 assist. Lalu untuk XG-nya cukup oke, 2,84, cukup klinis ya dia ya, 2,84 berhasil mencetak 4 gol. Dan Bowen mungkin bisa menjadi potensi kapten juga ya, kapten alternatif maybe untuk dari game week 18 ini. Tapi gua nggak bisa merekomendasikan juga ya untuk Bowen ya, karena lawannya MU yang lagi cukup oke kemarin pertahanannya melawan Liverpool. Jadi kita harus skip dulu untuk Bowen. Dan selanjutnya tinggal kita lihat lagi XG terendah lagi ada Newcastle United lawan Luton yang juga nggak bisa menjadi potensi kapten di situ untuk Luton. Dan ada Chelsea, di mana Chelsea akan melawan Wolverhampton. Ada Hwang Hee-chan mungkin bisa menjadi potensi yang bagus, tapi gue nggak bisa juga rekomendasiin. Dan ya mungkin lagi-lagi pilihan terakhir ada Liverpool yang melawan Arsenal ya, dimana Liverpool Arsenal walaupun memang Arsenal juga salah satu tim yang cukup kuat dengan potensi expected goal tertinggi juga bahkan dari 6 pertandingan terakhir, dan juga dengan expected goal terendah ya setelah Bournemouth. Menarik banget ya, expected goal terendah setelah Bournemouth. Bournemouth artinya menjadi tim dengan pertahanan paling kuat ya di 5 pertandingan terakhir. Dan setelah itu ada Arsenal di sini, dan Arsenal di sini lawannya Liverpool, yang dimana Liverpool sendiri untuk XG-nya ada di posisi di tengah-tengah juga ya. Dari 6 pertandingan terakhir dia cetak 12 gol dan kebobolan 5 gol. Dan untuk expected goal dari expected goal player di sini tertinggi ada Muhammad Salah tentunya dan Darwin Núñez ya, dimana Darwin Núñez memang XG-nya tinggi tapi aktual golnya 0, jadi artinya klinisnya nggak ada dan finishingnya nggak ada, dan untuk itu nggak bisa kita targetin sebagai kapten tentunya. Dan untuk itu mau Salah lagi-lagi mungkin bisa menjadi potensi kapten terbaik ketiga dari gua untuk di game week kali ini. Dan ya berikut kurang lebih untuk pilihan kapten yang cukup rumit ya, untuk di data yang ada di sini cukup sulit pilihannya. Dan untuk pilihan pertama gua ada dari Newcastle, ada Gordon. Pilihan kedua gua ada dari Aston Villa yaitu Watkins lawan Sheffield United, dan Gordon lawan Luton. Menarik ya. Dan di pilihan ketiga ada Muhammad Salah lawan Arsenal. Dan ya berikut kurang lebih untuk tim selection, captain picks dan juga tim review yang bisa gua sampaikan. Semoga membantu teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim di game week ke-18 kali ini, yang dimana kembali gue mau ngingetin untuk teman-teman semua di game week 18 ini deadline-nya ada di hari Kamis malam, artinya malam Jumat dini hari. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan, tentunya langsung aja diracik timnya untuk di game week 18 ini. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat udah nonton. Untuk teman-teman yang mau nanya, yang mau ngasih saran, kritik, masukan, nama-nama lain yang mungkin terlewat dari gue, bisa feel free langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran dan masukan dan kritik tentunya untuk tim gue di FPL musim ini. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton, dan untuk teman-teman baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton. As always seperti biasa gue Irsyad. Peace out.